Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam KPM Mapel Fisika di kelas 11. Mari kita tetap semangat belajar, atau bahkan harus lebih semangat dibandingkan di semester ganjil kemarin. Untuk itu kami peringatkan kepada siswa-siswi semua, sekali lagi yang ingin mendapatkan nilai yang maksimal tentu harus dengan usaha maksimal. Sebagai siswa ya harus belajar dengan semaksimal mungkin, dengan menyelesaikan semua tugas dan memahami materi, sehingga kemudian absen sesuai jadwal itu harus diperhatikan, karena kalau terlambat Anda berarti tidak bisa absen kembali. Begitu juga Anda memposting tugas-tugas mingguan seperti itu. Untuk itu harus lebih fokus, dan bagi yang ada alasan ini tuh kami sudah siapkan, terutama yang HP error atau kesulitan mengirim tugas menggunakan Google Drive, silahkan ditonton videonya. Untuk pertemuan yang pertama ini kita masuk pada materi termodinamika. Nah, ini contoh implementasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari termodinamika ini pada mesin mobil, atau bisa juga mesin motor, kemudian AC, termos. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah pada kegiatan pertemuan pertama dan nanti kedua, jadi peserta didik mampu mengetahui konsep usaha, proses termodinamika, kapasitas kalor gas, hukum termodinamika 1 dan 2, dan siklus termodinamika atau disebut dengan hukum termodinamika 2 dengan benar setelah mempelajari materi. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya membahas sampai pada konsep usaha dan proses termodinamika, dibatasin 2 materi inti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenal penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat setelah melakukan kegiatan dan mempelajari materi. Ini sudah kita berikan gambaran penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada ini di sini. Nah, ini ada pada mesin mobil piston. Nah, ini bisa pada generator di sini ya. Ini ada dinamo. Ini mesin yang lain, termodinamis. Nah, ini juga yang lain. Jadi seperti itu. Berikutnya yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran termodinamika dengan benar melalui kegiatan. Nah, mengidentifikasi itu ya besaran-besaran yang berhubungan dengan usaha, kemudian proses termodinamika, seperti itu. Yang berikutnya adalah peserta didik mampu membuat karya atau model penerapan hukum termodinamika dengan benar melalui suatu kegiatan. Nah, nanti kegiatannya apakah bisa membuat suatu animasi berkaitan dengan sistem kerja termodinamika. Jadi semua yang berkaitan dengan itu dibuatnya dalam bentuk animasi seperti itu. Itu gambarannya. Nah, ini termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran energi dan kemampuan energi usaha. Kemudian di buku lain yang di PT Intan Pariwara bahwa termodinamika itu adalah suatu ilmu fisika yang membahas tentang suhu, kalor, dan besaran. Jadi ada besaran, nanti beberapa besaran, salah satunya adalah usaha, energi. Ada besaran vektor ya, nanti ada besaran skalar seperti itu.
Kemudian di dalam mempelajari termodinamika itu ada dua istilah yang sering dikenal, yaitu ada sistem dan lingkungan. Jadi sistem itu adalah kumpulan benda-benda yang berkaitan dengan termodinamika. Sedangkan lingkungan itu adalah di luar sistem. Jadi tadi di luar mesin itu berkaitan juga dengan termodinamika. Jadi di sekitar sistem itu dinamakan dengan lingkungan, seperti itu. Nah, sistem itu juga dibagi menjadi dua. Ada sistem tertutup dan juga ada sistem terbuka, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan sistem tertutup yaitu suatu sistem yang di dalamnya tidak ada massa atau energi yang masuk atau keluar. Itu disebut dengan sistem tertutup. Nah, sedangkan sistem terbuka adalah suatu sistem yang di dalamnya ada massa dan energi yang keluar masuk. Itu yang dimaksud dengan termodinamika berdasarkan di buku Intan Pariwara kelas 11. Nah, kalau tadi bahwa termodinamika itu mengatur atau hukum-hukum yang mengatur perubahan energi, nah maka di sini ada 3 jenis perubahan energi. Yang pertama adalah energi dalam, kemudian kalor dan usaha. Nah, ini tadi udah dua istilah yang berkaitan dengan sistem. Sesuatu menjadi subjek pembahasan atau fokus perhatian. Cuma kalau di PT Intan tadi adalah sistem kumpulan benda yang berkaitan dengan sistem. Kemudian lingkungan, segala sesuatu yang tidak termasuk di dalam sistem atau segala keadaan di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Jadi karena Bapak ini ada beberapa referensi, maka saya sebutin gitu, seperti itu. Nah, ini contoh nih. Nah, tabung berisi gas. Ini contohnya. Nah, sistem itu, nah lingkungan di luar. Jadi itu. Yang dimaksud tadi ada sistem dengan lingkungan, contohnya. Nah, dinding tabung itu adalah sebagai batas sistem gitu. Hukum termodinamika dibagi dua, yaitu hukum ke-1 prinsip kekekalan energi, kemudian memasukkan kalor sebagai mode perpindahan energi berhubungan dengan kalor. Kemudian hukum kedua itu aliran kalor yang memiliki arah. Tidak semua proses di alam adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya, itu namanya. Nah, oke. Pertama adalah berkaitan dengan usaha. Nah, nih. Usaha adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, kalau kita ingat materi yang sebelumnya waktu kelas 10, usaha itu merupakan apa? Perbanding apa itu? Yaitu gaya dan perpindahan. Nah, itu adalah usaha atau F kali S gitu. Nah, berikutnya adalah usaha akan mengubah volume sebuah sistem. Nah, jika volume sistem membesar, sistem melakukan usaha, maka disebut menggunakan W+. W itu adalah usaha. Jika volume sistem mengecil, dilakukan usaha pada sistem. Nah, tetapi dia min karena dia dari besar menjadi kecil, sedangkan kalau tadi dari kecil membesar, maka kebalikannya. Nah, kemudian kalor. Kalor muncul jika terjadi perpindahan energi aliran antara sistem dan lingkungan akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Nah,
ini jadi kalor itu adalah panas bahasa lainnya. Ini muncul karena adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Nah, jika sistem menerima kalor maka Q plus. Nah, ini. Sedangkan melepas itu adalah Q min. Energi dalam, jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul-molekul zat disebut dengan energi dalam. Nah, kalau kita ketahui pelajari kelas 10 itu kalau energi kinetik itu adalah energi yang bergerak, sedangkan energi potensial ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan ketinggian seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan gambar di bawah itu bahwa energi dalam zat untuk wujud cair itu lebih kecil daripada energi dalam untuk wujud gas. Nah, di sini ada perubahan energi yaitu U2 min U1. Ini ada energi yang kedua dikurangi dengan energi yang pertama. Berikutnya adalah energi dalam. Jika suhu sistem naik maka perubahan energi dalam adalah positif atau dengan delta U plus atau positif. Kemudian jika suhu sistem turun maka perubahan energi dalamnya adalah negatif atau delta U min. Nah, kemudian ini ada persamaan energi dalam yaitu A3/2 NKT atau U atau energi dalam 3/2 nRT. Nah, ini. Nah, N-nya sendiri itu adalah jumlah partikel gas, K-nya adalah ketetapan Boltzmann yang nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kemudian R ini ada suatu ketetapan yang nilainya adalah 8,31 Joule mol Kelvin. Nah, N itu adalah jumlah mol kalau N kecil, kalau N besar adalah jumlah partikel gas. Kemudian T itu adalah suhu mutlak. Nah, di sini ada lingkungan yang di atas itu ada beberapa berkaitan dengan kalor. Jadi kalau tadi ada kalor plus itu ada namanya apa tadi? Satu adalah pada gambar satu di atas, ini keterangannya ada di bawah. Sistem menerima kalor dari lingkungan. Nah, jadi satu itu adalah sistem menerima kalor dari lingkungan, dari panasnya dari luar menuju ke sistem. Yang kedua adalah melakukan usaha ke lingkungan. Nah, itu nomor 2W itu. Jadi di sini V plus itu adalah menerima kalor, sedangkan W plus itu adalah melakukan suatu usaha ke arah lingkungan atau sekitar sistem. Nah, kemudian yang nomor 3, sistem melepar kalor ke lingkungan. Jadi dari dalam sistem kalornya itu keluar. Nah, maka itu disebut dengan keluar ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang 4 adalah lingkungan melakukan usaha pada sistem. Nah, lingkungan melakukan usaha jadi dari luar ke dalam. Usaha. Nah, usaha di sini ada gaya, kemudian ini ada perubahan jarak ya, F nih, H delta H nih. Nah, nih. Dalam prinsip termodinamika, usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas. Pada gambar di atas terjadi perubahan posisi piston seluas A. Nah, ini nih. Nah, ini adalah seluas A pistonnya ini diberi gaya, dia bergerak akibat gaya tekan F. Nah, adanya perubahan ini jarak karena adanya gaya tekan F, kemudian di sini ada luas.
Maka kalau dijabarkan ke sini ada, nah ini usaha, kalau pernah kita pelajarin bahwa itu adalah gaya kali jarak ini ya. Kemudian usaha tadi jarak itu kan bisa ditulis dengan perpindahan ini ya, atau perubahan jarak. Kemudian F ini kalau kita jabarkan lagi gaya itu, nah kalau kita kembali ke rumus tekanan, persamaan tekanan, kita jabarkan, maka F itu sama dengan P kali A, karena tekanan sendiri itu adalah F per A. Jadi tekanan merupakan perbandingan antara gaya dan luas penampang. Maka kalau gitu pada persamaan kita ngambil persamaan tekanan bahwa gaya itu, maka kita ganti dengan P kali A. Nah ini ada tadi perubahan panjang. Nah kemudian luas ini kita kalikan perubahan H, ini ada sama tinggi, dia bisa dijabarkan dalam tinggi, maka A kali H itu menjadi P. P itu adalah volume. Nah maka kalau gitu usaha yaitu tekanan kali volume di sini. Nah berikutnya adalah usaha dalam satuan joule, tekanan dalam Newton per meter persegi, karena N tekanan itu kan perbandingan antara gaya dan luas penampang, maka dia N per M pangkat 2. Nah di sini delta P perubahan volume yaitu kubik. Nah, maka kalau gitu jika gas melakukan usaha, maka yaitu P2 nya harus lebih besar daripada P1. Sedangkan gas menerima usaha luar itu apa? P2 lebih kecil daripada P1, seperti itu. Nah, berikutnya adalah hukum termodinamika pertama. Selisih antara kalor yang diberikan dan kerja yang dilakukan selalu sama untuk setiap proses. Jadi ingat nih, selalu sama untuk setiap proses. Nah, di sini adalah perubahan energi dalam itu sama dengan kalor dikurangin usaha. Nah, ini. Kemudian di sini ada perubahan energi dalam UF min UI. Nah, ini F nih. Nah, F-nya apa? Yaitu energi dalam akhir. Ini F. Sedangkan I adalah energi dalam mula-mula. Seperti itu. Atau biasa kita nulisnya dengan U1, U0. Jadi kalau U1 itu energi dalam akhir, kemudian U0 itu adalah energi dalam mula-mula. Delta U adalah perubahan energi dalam sistem tadi. Q itu adalah panas atau kalor yang diberikan pada sistem. B adalah kerja yang dilakukan oleh sistem atau usaha, seperti itu. Proses termodinamika. Jadi di dalam termodinamika itu dikenal ada 4 proses. Yang pertama disebut dengan isobarik, yaitu proses perubahan keadaan pada sistem dengan tekanan tetap. Jadi di sini yang tekanannya tetap, nilai tekanannya, tetapi di sini volumenya mengalami perubahan dan usahanya juga mengalami perubahan. Berikutnya adalah isokorik, proses perubahan keadaan pada sistem dengan volume tetap. Jadi yang di sini mengalami volumenya tetap nih. Jadi P1 sama dengan P2. Nah, yang tekanannya berarti mengalami ada perubahan. Jadi kalau volume tetap berarti tekanannya mengalami perubahan di sini nih, dari sini ke sini. Nah, ini tekanannya mengalami perubahan. Kemudian isotermik, proses perubahan keadaan pada sistem dengan suhu tetap. Ini kondisinya suhunya yang tetap nih. Nah, suhunya yang tetap sehingga volume dan tekanannya mengalami perubahan. Kemudian adiabatik, proses perubahan keadaan pada sistem tanpa ada kalor yang masuk maupun keluar. Nah, ini semuanya ada perubahannya nih. Nah, nih.
Jadi ada 4 sistem. Ini kita akan lebih jelasnya. Nah, di sini tadi ada kenal dengan 4. Pertama ada isobarik, tekanannya yang konstan, kemudian isokorik, volumenya yang konstan. Proses isotermik itu adalah suhunya yang konstan. Kemudian proses adiabatik itu adalah panas atau kalornya yang konstan, seperti itu. Nah, berikutnya adalah usaha pada isobarik. Nah, ini usaha pada isobarik di sini, P ini adalah tekanan, ini adalah perubahan volume, maka P sama dengan P2 min P1. Nah, di sini ini ada kalor, panas, nah dia ada perubahan nanti. Nah, ini volumenya ada perubahan nih, volume nih dari awalnya berapa, bergerak ya, seperti itu isobarik itu. Nah, ini nih, nah ini dari bawah naik-naik. Nah, ini aneh volume apa makin besar nih. Nah, volumenya ada P2 itu adalah pada saat udah berada di atas ininya. Ini dari bawah itu adalah pada volume 1. Jadi seperti itu. Nah, di sini B ada usaha joule, P tekanan, satuannya ini perubahan suhu atau perubahan volume kubik. Nah, sama ini seperti itu. Berikutnya adalah isokorik. Nah, isokorik. Nah, di sini usaha P sama dengan delta P, karena P-nya tadi konstan. Jadi di sini kenapa nilai nolnya jadi nol ya, ada nilainya nol, maka usahanya juga nol nih di sini. Ini tidak ada mengalami pergerakan. Nah, ini kita perhatikan kenapa dia nol isokorik. Nah, volumenya tetap. Nah, isokorik ini karena dia volumenya tetap. Nah, kemudian isobarik yang tadi tekanannya ya. Nah, ini jadi karena apa? Ini volumenya tetap, jadi tidak ada perubahan, maka nilainya nol ya. Nah, jadi volumenya tetap, jadi tidak ada perubahan, maka sama dengan 0. Itu artinya B usaha, P tekanan tadi, seperti itu. Jadi volumenya ini tidak ada bergerak nih, tidak ada naik sedikit pun. Oke. Berikutnya adalah usaha pada isotermik. Nah, ini gambarnya. Nah, ini adalah W sama dengan nRT atau N-nya tadi adalah jumlah mol, R-nya itu ada suatu ketetapan 8,314 Joule mol per Kelvin. T itu adalah suhu mutlak, dan ini P1 adalah volume awal proses dan P2 adalah volume akhir proses, seperti itu. Nah, pada isotermik apa yang mengalami? Ini apa isotermik? Oh, suhunya yang konstan. Tuh. Ini adalah suhunya suhu mutlak atau suhunya yang konstan, seperti itu. Nih. Nah, berikutnya adalah usaha pada adiabatik. Nah, di sini ada yang disebut tekanan, volume. Di sini ada namanya ketetapan konstanta Laplace, yaitu C P per CP, seperti itu. CP ini adalah kalor jenis pada tekanan tetap, kemudian kalor jenis pada volume tetap, seperti itu. Ini berkaitan dengan pada adiabatik. Nah, kemudian di sini ada suhu mutlak kali volume, di sini ada konstanta Laplace
min 1 suhu, kemudian ini T2 kali P2 yaitu konstanta Laplace min 1. Nah, ini prosesnya pada adiabatik, semuanya mengalami pada ada perubahan. Nah, kemudian kita terakhir ada contoh soal. Gas sebanyak 3 liter dipanaskan dari suhu 27 derajat Celcius sampai suhu 127 derajat Celcius pada tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jika gas mengalami proses isobarik, tentukan usaha gas tersebut. Penyelesaiannya, yang pertama adalah diketahui P1 sama dengan 3L atau 3 liter. Kemudian yang berikutnya adalah T1 itu dalam bentuk Celcius, 27 Celcius, diubah dulu ke Kelvin. Bagaimana caranya? Yaitu ditambah 273. Jadi nilai suhu pada Celcius ditambah dengan 273 berubah menjadi nilai Kelvin, yaitu 300 derajat Kelvin. Kemudian T2 yang suhunya 127 derajat Celcius diubah ke Kelvin dengan cara ditambah 273 berubah menjadi 400 derajat Kelvin. Kemudian tekanannya diketahui 3 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian di sini usaha ditanyakan kan usaha nih, jawab. Jadi kita harus mencari dulu besar nilai P2 nya. P1 nya sudah diketahui nih 3L. Nah, ini nih. Nah, karena pada proses ini nilai tekanannya konstan, maka di persamaan menggunakan perbandingan P per T, P1 per T1 dan sama dengan P2 T2, seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya volumenya konstan, maka dia menjadi P1 per T1. Bagaimana kalau suhunya yang konstan, Pak? Nah, berarti P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Cuma di sini karena suhunya konstan, tekanannya konstan, maka persamaannya ini dengan menggunakan perkalian silang. Silahkan nanti dihitung sendiri. Berikutnya adalah besar usaha gas. Nah, ini P tekanan yang dari sini, kemudian P2 dikurangi P1. Jadi P2 nya kan ini baru dicari, ini udah dapat 4L. Kemudian P1 nya 3L. Ya udah, tinggal nanti nilainya 1. Nah, ini tinggal dikalikan aja nih, 1 liter, kemudian diubah dulu ke dalam kubik. Hati-hati ya. Nah, ini yang harus hati-hati nih, jangan nanti langsung dikalikan 1, jadi nilainya akan berbeda. Jadi harus disamakan dulu baru dapat hasil. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak. Semoga penjelasan Bapak bisa dipahami dan bermanfaat, menambah pengetahuan kalian tentang termodinamika. Nanti akan pada pertemuan 1 ini nanti akan dilanjut lagi pada pertemuan minggu depan atau pertemuan kedua. Untuk sebagai bukti absen atau Anda menyimak video ini, silahkan nanti Anda menulis di komentar. Contohnya adalah Fidelis 11 MIPA 1 atau Hoki 11 MIPA 1. Sekian, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat.